Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Gambaran Status Gizi Atlet, Angkat Berat, Angkat Besi, dan Binaraga Komit Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Riau tahun 2015. Dengan anggota sebagai berikut. Kemudian yaitu ada identitas jurnal dengan judul Gambaran Status Gizi Atlet, Angkat Berat, Angkat Besi, dan Binaraga Komit Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau tahun 2015. Penulisnya yaitu Jessy Laci G, Yanti Emalia, dan Miftah Ajrin. Kemudian penerbitnya itu Society for the Study of Education. Tanggal publikasinya yaitu tahun 2015. Selanjutnya, latar belakang. Angkat besi merupakan cabang olahraga yang bersaing untuk mengangkat beban berat yang disebut dengan barbel, yang dilakukan dengan kombinasi dari kekuatan, fleksibilitas, konsentrasi, kemampuan, disiplin, itu sangat penting. Atletis, fitness, teknik, mental, dan kekuatan fisik. Angkat besi merupakan olahraga yang dimainkan dengan power yang besar dan kecepatan teknik untuk mengendalikan beban. Itu menurut Ade tahun 2019. Makanan merupakan sumber energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas serta memenuhi kebutuhan gizi. Terdapat berbagai macam kandungan dari makanan yang dibutuhkan manusia, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lainnya. Kandungan makanan tersebut dapat berasal dari buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, dan makanan hewani. Setiap makanan memiliki kandungan yang berbeda, sehingga perlu pengaturan asupan makanan sehingga kebutuhan gizi atlet dapat tercukupi. Selain kandungan makanan, porsi makanan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan menurut Rahmat Ratnawati dan Arwan tahun 2016. Makanan yang tepat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas yang dapat memaksimalkan kondisi tubuh atlet, serta memberikan energi yang cukup selama atlet menjalani kegiatannya. Kebutuhan energi atlet lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat biasa, karena kegiatan aktivitas fisik atlet lebih tinggi. Menurut Ni Yoman, dan I Nyoman pada tahun 2014. Kemudian, jenis makanan yang dianjurkan bagi atlet angkat besi yaitu energi yang cukup dalam bentuk karbohidrat kompleks sehingga dapat mempertahankan simpanan glikogen dalam otot dalam jumlah yang cukup. Menurut Rogiskin tahun 1993, kebutuhan energi atlet angkat besi laki-laki berkisar 3.500 sampai 4.500 kcal per hari. Makanan yang diberikan harus berisi peningkatan jumlah energi dari protein sebanyak 15 sampai 20% yang berasal dari protein. Dari protein hewani. Snack yang diberikan mengandung protein tinggi 5 kali per hari. Perlu pemenuhan asupan vitamin B1, B2, B6, C, dan nisotinamid untuk meningkatkan proses sintesis protein di otot. Prestasi atlet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kecukupan energi melalui pemenuhan asupan zat gizi yang seimbang menurut Angga tahun 2013. Kebutuhan gizi tiap individu berbeda, tergantung jenis kelamin, tingkat aktivitas jasmani, dan keadaan kesehatan menurut Arisman 2009. Makanan dan minuman sebagai pemenuhan zat gizi atlet harus mendapat perhatian yang serius, karena jika tidak, akan mempengaruhi penampilan, performa, kesehatan, dan prestasi atlet tersebut menurut Iketut tahun 2010. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui status gizi atlet angkat berat, angkat besi, binaraga Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Provinsi Riau. Selanjutnya ada metode. Pada metode ini ada waktu penelitian yaitu pada Februari 2015 hingga Mei 2015, lokasi penelitian berada di gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Riau dan pusat latihan atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga. Desain penelitian itu deskriptif cross-sectional, jumlah subjek penelitian itu 30 orang,
16 atlet angkat berat, 9 atlet angkat besi, dan 5 atlet binaraga. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data dengan SPSS uji univariat. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan penelitian distribusi status gizi atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Distribusi status gizi atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga KONI Provinsi Riau periode Februari sampai Mei 2015 berdasarkan IMT secara keseluruhan didominasi oleh kategori overweight, yaitu sebanyak 10 orang atau 33,3%. Dan pada kategori severe, obes hanya 2 orang, yaitu 6,6%. Sedangkan karakteristik IMT berdasarkan jenis olahraganya menunjukkan atlet angkat berat mayoritas memiliki status gizi moderate obes, yaitu sebanyak 7 orang atau 43,9%, dan atlet binaraga rata-rata memiliki status gizi overweight, yaitu sebanyak 2 orang atau 40%. Distribusi status gizi atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga berdasarkan indeks massa tubuh IMT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga di KONI Provinsi Riau periode Februari hingga Mei 2015 didapatkan bahwa distribusi status gizi atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga berdasarkan IMT yang paling banyak ialah overweight, yaitu ada 10 orang atau 33,3%. Atlet angkat berat banyak memiliki status gizi moderate obes, yaitu 7 orang atau 43,8%. Atlet angkat besi banyak memiliki status gizi normal, yaitu 4 orang, 44,4%. Dan atlet binaraga rata-rata memiliki status gizi normal dan overweight, yaitu 2 orang atau 40%. Berdasarkan hasil wawancara penelitian ini, peneliti menemukan bahwa para atlet yang menjadi sampel penelitian mengenai asupan energi yang dikonsumsi ternyata mereka tidak pernah memperhitungkan kebutuhan energi yang sesuai kebutuhan mereka. Dan tidak mengetahui seberapa besar asupan energi yang seharusnya dikonsumsi seorang atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga. Selain itu, mereka juga mengeluhkan kurangnya konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohman Yunita pada tahun 2014, di mana program pengaturan makanan yang dilakukan oleh atlet binaraga di PABBSI Madiun berdasarkan oleh pengalaman senior atlet binaraga tanpa dikonsultasikan dengan ahli gizi. Program pemberian pengaturan makanan pada atlet di PABBSI pun juga tidak diketahui dengan pengawasan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kota Madiun. Hal ini menyebabkan tidak adanya standar khusus pengaturan pemberian makanan atlet binaraga PABBSI Madiun, sehingga atlet hanya dapat memilih menu makanan yang diinstruksikan senior. Senior mereka di PABBSI Madiun. Oleh karena itu, akibat dari kesalahan pengaturan makanan ini, banyak atlet yang mengalami gangguan kesehatan. Berdasarkan Kemenkes RI pada tahun 2014, mengatakan bahwa pengaturan gizi yang tepat pada atlet akan berdampak positif pada peningkatan performa pada saat latihan atau bertanding dan prestasi atlet. Pemberian asupan gizi dilakukan dengan mempertimbangkan jenis makanan cocok, jadwal pemberian makan atlet yang berasal dari sumber energi, yaitu karbohidrat, asupan protein, lemak, sumber vitamin dan mineral, serta jumlah asupan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pemenuhan gizi atlet cabang olahraga power. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat dicerna oleh tubuh sekitar 1-3 jam. Atlet harus mengkonsumsi karbohidrat 60-70% total energi. Ada protein. Atlet dianjurkan mengkonsumsi protein yaitu sekitar 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Kemudian ada lemak. Sebelum dan selama latihan tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Hal ini dikarenakan lemak akan lama dicerna dan memiliki waktu tinggal lama di dalam perut.
Selanjutnya, air dan serat. Selama pertandingan yang memerlukan ketahanan seperti angkat besi dan angkat berat, harus memperhatikan asupan cairan. Karena pada saat kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menimbulkan kelelahan atlet. Kehilangan air yang melebihi 4-5% dari berat badan dapat mengganggu penampilan atlet. Selanjutnya, serat merupakan makanan yang tinggi yang bisa didapatkan dari sayuran, buah-buahan, grain, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada pemenuhan gizi pada atlet angkat besi. Menurut penelitian Rahman Laksmi Ambardini tahun 2013 mengemukakan bahwa asupan makan pada atlet angkat besi yang dianjurkan selama periode latihan itu untuk laki-laki mulai dari 3.500 sampai dengan 5.500 kilokalori per hari, dan untuk wanita itu mulai dari 3.000 sampai 4.500 kilokalori per hari. Menu makan atlet angkat besi fase latihan off-season terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah, serta juga adanya persediaan suplemen makanan seperti vitamin, mineral, air, elektrolit, obat-obatan. Porsi makan diberikan 3 kali dalam sehari, dengan setiap pemberian porsi makan 2 kali lipat dari orang biasa. Seperti contohnya pemberian lauk pauk berupa ikan lele yang diberikan 2 buah dalam 1 porsi. Selanjutnya, apabila menjelang pertandingan, atlet angkat besi akan mengalami kenaikan berat badan akibat dari pemberian makan fase latihan. Maka atlet diharuskan menjalani program diet penurunan berat badan atau juga diet karbohidrat loading untuk memaksimalkan simpanan glikogen. Caranya dengan mengurangi porsi makan, terutama pada nasi. Pada malam hari tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi. Pada pagi dan siang hari konsumsi hanya nasi sedikit dikurangi. Dan harus tetap mengkonsumsi suplemen terutama whey protein khusus atlet yang kekurangan berat badan, serta penambahan sayur dan buah, bisa buah asli atau berupa jus pada pemberian makan atlet. Selanjutnya itu pemenuhan gizi pada binaraga. Makanan yang dikonsumsi oleh atlet binaraga disarankan yaitu pada saat 1 bulan sebelum pertandingan pada atlet binaraga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan sesuai gizi seimbang, yaitu makanan beragam seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan cairan. Dan dalam waktu 3 minggu pertama sebelum pertandingan atlet binaraga masih diperbolehkan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat. Terutama makanan berkarbohidrat rendah seperti beras merah. Namun untuk 1 minggu sebelum mendekati pertandingan sudah atlet binaraga tidak diperbolehkan lagi mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat. Hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Sedangkan untuk 3 hari sebelum pertandingan jumlah cairan harus dibatasi dan hanya diperbolehkan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung sedikit cairan seperti pisang. Kemudian berdasarkan penelitian Parlin Dwiyana tahun 2017 bahwa hasil penelitian ini, atlet dengan pemenuhan energi yang baik maka akan mempunyai kekuatan otot baik. Atlet dengan pemenuhan kebutuhan protein yang baik maka akan mempunyai kekuatan otot yang baik dibanding atlet yang kebutuhan proteinnya kurang terpenuhi karena protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Struktur jaringan tubuh mengganti komponen dan struktur jaringan tubuh yang rusak seperti otot. Pemenuhan protein diperlukan oleh atlet yang menggunakan power karena protein dapat membantu proses pembentukan serabut otot sehingga dapat meningkatkan massa otot. Dan atlet yang mempunyai kecukupan lemak dapat memiliki kekuatan otot yang baik menurut Kemenkes tahun 2013. Lalu kemudian pemenuhan gizi pada atlet angkat berat. Pemenuhan gizi untuk atlet angkat berat laki-laki berkisar antara 3.500 sampai 4.500 kilokalori per hari menurut Rogonskian tahun 1993. Pemenuhan kebutuhan gizi pada atlet angkat beban dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada prakompetisi.
Pada saat latihan diperlukan adaptasi dari kebutuhan organ dan jaringan pada atlet untuk merespon saat latihan. Atlet memiliki program latihan yang normal berkisar 3-5 hari. Makanan yang dikonsumsi atlet selama latihan seharusnya dapat mencukupi kebutuhan energi dan nutrisi yang efisien diperlukan saat latihan. Kebutuhan energi saat latihan berkisar 3.500 sampai 4.500 kilokalori. Protein yang digunakan adalah protein yang memiliki asam amino esensial dan protein pada daging, ikan, dan produk makanan yang memiliki nilai biologis yang tinggi. Asupan lemak pada atlet berkisar 2 gram per kilogram per hari. Dan kaya akan protein seperti daging dan produk olahan. Asupan minyak nabati seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak kacang merupakan sumber lemak esensial yang seharusnya dikonsumsi sebesar 50-60% dari total lemak. Asupan lemak juga harus beriringan dengan asupan vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian saat bertanding, cukup gizi sesuai dengan kebutuhan, protein cukup, lemak cukup, dan karbohidrat cukup dengan pemilihan karbohidrat yang kompleks. Banyak mengandung vitamin, makanan yang dipilih yang mudah dicerna, dan tidak bergas, berserat, serta tidak merangsang seperti makanan pedas dan asam. Cairan gula diberikan dalam konsentrasi rendah. Mengatur waktu makanan sesuai dengan jadwal pertandingan, memberikan cukup cairan dengan interval waktu tertentu. Jika atlet tidak biasa atau tidak dapat makan dekat waktu bertanding, maka makan malam atlet sebelum bertanding harus banyak karbohidrat dan snack sebelum tidur. Banyak karbohidrat dan rendah lemak, contohnya seperti crackers, biskuit, dan alkohol dihindarkan bagi atlet. Yang ketiga, pos kompetisi atau pemulihan. Makanan harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan pengaturan. Yang kedua, makanan hampir sama pada saat di pemusatan latihan. Yang ketiga, kebutuhan energi disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, gizi seimbang dan bervariasi. Yang kelima, tetap mengontrol berat badan agar selalu dalam batas ideal. Yang keenam, apabila status gizi menurun, dapat dipergunakan susunan pola. Yang ketujuh, hidangan peningkatan gizi. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian pada jurnal diketahui bahwa IMT atlet angkat berat, angkat besi, dan binaraga paling banyak itu overweight sebanyak 33,3%. Dikarenakan atlet tidak pernah menghitung kebutuhan energi dan tidak mengetahui asupan energi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.